Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perencanaan program audit. Di sini saya Imroatul Mufidah, NIM 17600-141. Jenis-jenis pengujian. Dalam mengembangkan rencana audit keseluruhan, auditor menggunakan 5 jenis pengujian untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan dengan wajar. Yang pertama, prosedur pengukuran risiko. Yang kedua, pengujian pengendalian. Yang ketiga, pengujian substantif transaksi. Yang keempat, prosedur analitis. Yang kelima, pengujian terperinci saldo. Prosedur pengukuran risiko. Prosedur pengukuran risiko dilakukan untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Bagian terbesar dari prosedur dilakukan untuk mendapatkan suatu pemahaman atas pengendalian internal. Untuk pengujian pengendalian, pemahaman auditor atas pengendalian internal digunakan untuk menilai risiko pengendalian setiap tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Jadi, untuk mendapatkan bukti yang tepat mencukupi untuk mendukung pengukuran tersebut, seorang auditor harus melakukan pengujian pengendalian. Dalam pengujian baik manual atau otomatis mencakup jenis bukti sebagai berikut: melakukan tanya jawab, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan, mengamati aktivitas, mengerjakan ulang prosedur klien. Pengujian substantif transaksi merupakan prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji rupiah atau salah saji moneter yang secara langsung berpengaruh pada ketepatan saldo laporan keuangan. Pengujian substantif transaksi digunakan untuk menentukan apakah tujuan audit yang terkait telah terpenuhi untuk setiap kelompok transaksinya. Nama saya Rosita Dwi Sakti dengan NIM 176600020. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Prosedur analitis. Prosedur analitis melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Standar audit mengharuskan prosedur analitis dilakukan selama perencanaan dan penyelesaian audit. Standar audit menyatakan bahwa prosedur analitis merupakan salah satu jenis pengujian substantif, yaitu prosedur analitis substantif, ketika dilakukan untuk memberikan bukti mengenai suatu saldo akhir tahun. Dua tujuan utama dari prosedur analitis dalam mengaudit saldo adalah untuk yang pertama menandai adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan, yang kedua memberikan bukti substantif. Pengujian terperinci saldo. Pengujian terperinci saldo memfokuskan pada saldo akhir buku besar baik untuk akun-akun neraca maupun laba rugi. Seperti halnya untuk transaksi, pengujian audit atas perincian saldo juga harus memenuhi semua tujuan audit terkait saldo untuk setiap akun-akun neraca yang signifikan. Penekanan utama dalam sebagian besar pengujian atas perincian saldo adalah pada neraca. Pengujian terperinci saldo membantu menciptakan ketepatan moneter akun-akun yang terkait, sehingga merupakan pengujian substantif. Ikhtisar jenis-jenis pengujian. Pengujian pengendalian membantu auditor dalam mengevaluasi apakah pengendalian terhadap transaksi dalam siklus tersebut telah cukup efektif untuk mendukung pengurangan penilaian resiko pengendalian sehingga memungkinkan memilih jenis pengujian yang tepat untuk dilaksanakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan auditor terhadap jenis pengujian yang dipilih termasuk ketersediaan ke-8 bukti audit, biaya relatif untuk setiap pengujian, efektivitas pengendalian internal, serta risiko bawaan. Saya Ida Kurniastionanda dengan NIM 176600123. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketersediaan jenis bukti prosedur audit lanjutan. Untuk yang pertama yaitu makin banyak jenis bukti audit yang jumlahnya adalah 6 digunakan untuk menguji perincian saldo dibandingkan untuk setiap jenis pengujian lainnya.
Untuk yang kedua, yaitu hanya pengujian terperinci saldo yang melibatkan pemeriksaan fisik dan konfirmasi. Untuk yang ketiga, tanya jawab dengan klien dilakukan untuk setiap jenis pengujian. Sedangkan yang keempat, yaitu dokumentasi digunakan di setiap jenis pengujian, kecuali prosedur analitis. Yang kelima, yaitu pengerjaan ulang digunakan di setiap jenis pengujian, kecuali prosedur analitis dengan satu pengecualian. Yang keenam, yaitu perhitungan ulang digunakan untuk memverifikasikan akurasi atas transaksi ketika melakukan pengujian substantif. Selanjutnya yaitu biaya-biaya relatif. Terdapat jenis pengujian yang disusun dalam daftar berikut berdasarkan urutan biayanya dari yang terendah ke biaya yang tertinggi. Untuk yang pertama yaitu prosedur analitis, kedua prosedur penilaian risiko, termasuk prosedur untuk mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal. Yang ketiga yaitu pengujian pengendalian, keempat pengujian substantif transaksi, dan yang terakhir yaitu pengujian terperinci saldo. Untuk hubungan pengujian pengendalian dengan pengujian substantif, yaitu suatu pengecualian dalam pengujian pengendalian hanya mengidentifikasikan kemungkinan salah saji yang mempengaruhi nilai rupiah dari laporan keuangan. Sedangkan suatu pengecualian dalam pengujian substantif transaksi atau pengujian terperinci saldo merupakan suatu salah saji dalam hal laporan keuangan. Pengecualian dalam pengujian pengendalian disebut deviasi pengujian pengendalian. Selanjutnya yaitu hubungan antara prosedur analitis dan pengujian substantif. Untuk prosedur analitis hanya mengindikasikan kemungkinan salah saji yang berpengaruh pada nilai rupiah pada laporan keuangan. Ketika prosedur analitis diidentifikasikan, fluktuasi yang keseluruhan perencanaan dan program audit tidak biasa. Auditor harus melakukan pengujian substantif transaksi atau pengujian terperinci untuk menentukan apakah salah saji rupiah itu benar-benar terjadi ataupun tidak. Saya Rosa Rizky Maulina, nomor NIM 17160129 akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang dilema antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Jika pengujian pengendalian mendukung penilai risiko pengendalian, risiko deteksi yang direncanakan dalam model risiko audit meningkat sehingga pengujian substantif yang direncanakan dapat dikurangi. Pemahaman auditor terhadap pengendalian internal yang dilakukan sebagai suatu bagian dari prosedur pengendalian pengukuran risiko yang memberikan dasar bagi penilai awal auditor terhadap pengendalian internal klien. Kemudian selanjutnya yaitu prosedur audit. Ketika merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, auditor mengikuti pendekatan 4 langkah untuk mengurangi penilai risiko pengendalian. Yang pertama yaitu menerapkan tujuan audit terkait transaksi untuk kelompok-kelompok transaksi yang sedang diuji seperti penjualan. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi pengendalian kunci yang dapat mengurangi risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait. Yang ketiga, mengembangkan pengujian pengendalian yang dapat dan tepat untuk semua pengendalian internal yang digunakan untuk mengurangi penilaian awal risiko pengendalian di bawah tingkat maksimum atau pengendalian kunci. Kemudian yang keempat yaitu untuk memungkinkan jenis-jenis salah saji yang terkait dengan masing-masing tujuan audit terkait transaksi, merancang pengujian substantif transaksi yang tepat. Kemudian untuk prosedur analitis, dikarenakan prosedur analitis relatif tidak mahal, banyak auditor yang melakukannya pada semua pengauditan. Prosedur analitis yang dilakukan selama pengujian substantif seperti untuk audit piutang dagang biasanya lebih terfokus dan lebih luas daripada yang dilakukan sebagai bagian dari perencanaan. Selama perencanaan, auditor dapat menghitung persentase margin kotor untuk penjualan total, sementara selama pengujian substantif akun piutang dagang, auditor dapat menghitung persentase margin kotor berdasarkan bulan atau berdasarkan jumlah bulanan, biasanya lebih efektif dalam mendeteksi salah saji
dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan jumlah tahunan dan perbandingan berdasarkan lini usaha biasanya lebih efektif daripada perbandingan berdasarkan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya itu pengujian terperinci saldo. Untuk merancang prosedur audit pengujian terperinci saldo, auditor menggunakan suatu metodologi yang berorientasi pada tujuan audit terkait saldo. Dalam merencanakan program audit pengujian terperinci saldo untuk memenuhi tujuan tersebut, ada keputusan-keputusan kunci dalam merancang prosedur atas pengujian terperinci saldo, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mengidentifikasi risiko-risiko bisnis klien yang berpengaruh pada akun piutang dagang. Yang kedua, menetapkan salah saji yang dapat diterima dan mengukur risiko bawaan piutang dagang. Yang ketiga yaitu menilai risiko pengendalian siklus penjualan dan penagihan. Yang keempat yaitu merancang dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi siklus penjualan dan penagihan. Yang kelima yaitu merancang dan melakukan prosedur analitis saldo akun piutang dagang. Yang keenam yaitu merancang pengujian terperinci akun piutang dagang untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo. Berikut presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.